hujan guys, sore ini hujan. Basah semua. Minumnya apa Pak Bos? Minumnya es teh. Coba minum dulu Pak Bos. Wah, pagi-pagi udah Indomie dan es teh. Pak Bos lagi sibuk. Coba diminum Pak Bos. Malu Pak Bos, malu. Rambutnya masih basah. Aduh. Ayo, baru ngapain ayo. Semalam sunah Rasul berapa kali? Berapa kali? Semalam KO. Sarung, kata suami saya sarung. Sunah Rasulnya ini makan Indomie sama telur. Suami istri kamu kan Cina, kamu harus pintar pakai suket. Cina apa? Cina coklat apa Cina ireng? Tapi matanya sipit kok. Wah, beda tingkat dewa ini. Enak enggak? Enak. Itu nanti nak Jumatan loh. Apa? Bajunya mau pakai yang putih atau yang hitam? Hitam. Oh, yang lemari kabeh. Di lemari semua sudah saya setrika. Sebenarnya sunah Rasul itu malam Jumat itu apa coba guys? Ini pede banget ini awut-awutan rambutnya. Baca Quran surat Al-Kahfi dan juga kalau yang udah punya istri itu ya disiapkan baju untuk Jumatan untuk suaminya. Kalau suaminya nggak mau Jumatan lah itu dimarahin, gebuk aja. Kalau suaminya nggak mau Jumatan itu wajib digebuk. Gebuk pakai sapu biar kapok. Salat Jumat kan wajib untuk pria. Salat lima waktu wajib untuk semua. Orang beberapa menit kak tuh minumnya susah malah lagi sakit flu. Semoga cepat sembuh ya guys ya Dali. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pakai kaos toko mainan. Aktivitas ini bersama siapa? Bersama Misoa. Bersama my husband. Dia orangnya nggak mau nggak mau di publik, nggak terlalu publik. Ini aku ini ya guys, beres-beres di warung Bladus of the Kumel. Padahal tadi pagi udah mandi. Tapi Bladus. Ya mau masuk angin nanti. Saya mandinya sehari sekali guys. Soalnya Wonosobo itu dingin guys. Jadi daripada nanti malah sakit, ya mending sehat toh. Hanya kita sendiri yang tahu tubuh kita. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe biar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten video. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya, seperti biasa. Oke guys, ini memang keseharian saya. Ya setelah menikah saya terus sekarang saya sudah
Di Hong Kong lagi, ini saya sambil jagain toko. Sambil jagain toko saya gitu ya guys ya. Ya bagaimanapun kehidupan itu terus berjalan gitu ya. Dan ini saya toko dengan modal saya sendiri. Mertua saya nggak ngasih modal apa-apa gitu ya. Tapi bagaimanapun juga mertua itu tetap mertua. Gimana ya kalau gini ya, kalau orang tua kandung mungkin kita itu salah, mungkin kita itu nakal, tapi kalau orang tua kandung itu bagaimanapun tetap anak, bagaimanapun tetap merangkul anak. Nah beda dengan ibu mertua. Misalnya kamu buat kesalahan Maya pas maghrib gitu ya guys ya. Jangan lupa guys, like, share, and subscribe. Oke guys, kalau sekali kita buat kesalahan gitu ya sama mertua, ibu mertua atau bapak mertua atau bahkan ipar yang lain gitu ya, ipar, pak le, banyak dari keluarga suami gitu ya, pasti kesalahan kamu itu akan selalu kelihatan dan semua kebaikan kamu akan hilang. Itu dengan satu kesalahan. Apalagi itu satu kesalahan, apalagi kalau banyak kesalahan, atau kadang kita itu ceroboh, atau kadang ya namanya hidup serumah dengan mertua itu emang uji mental gitu ya guys ya. Memang sangat sangat susah untuk tidak berbuat kesalahan gitu ya. Ya kan kita nggak tahu. Nah kalau enaknya di rumah orang tua sendiri, kalau orang tua itu kita males, kita nakal, ibaratnya kita suka-suka kita gitulah. Intinya kita males, ataupun kita mau bangun siang atau mau nggak bisa masak atau lagi males bersih gitu, orang tua itu akan tetap, kamu itu anak saya, kamu itu tetap aku sayang. Nah beda dengan mertua. Kalau mertua, satu kesalahan kamu akan menutup 1000 kebaikan kamu. Pasti mereka akan ingat terus gitu, dan akan jadi bahan omongan itulah. Apalagi kalau udah mertuanya tuh tukang gibah gitu ya, pasti dia tiap hari gibahin kesalahan, bahkan keburukan menantunya. Terus ada yang mertua seperti itu. Nah yang penting kan ya kita itu apa ya, yang penting ya kita jalanin aja gitu ya. Kita juga harus ngomong sama suami gitu, kamu itu menikah dengan saya, kamu bukan menikahi ibu kamu kan. Kamu bagaimanapun kamu harus mendengar curahan hati saya, harus mendengarkan kata-kata dari saya gitu. Nah kadang kalau yang bikin wanita stres itu kalau kadang suami itu terlalu anak mama gitu. Ya ini apa ya, jalanin aja gitu ya guys ya, selama tidak terjadi KDRT, kekerasan gitu ya. Kalau misalnya kita dijelekin, kita di luar buruk itu, kalau bagi saya nggak apa-apa, biarin aja, terserah mereka mau gali kesalahan saya, bahkan gali sampai semua laut pun dia keruk gitu ya semua. Kalau saya sih biarin aja gitu ya. Yang penting saya punya kesibukan jagain toko saya ini ya. Kalau mertua saya orangnya kolot ya guys ya, mereka jiwanya itu bukan jiwa wira swasta, mereka jiwanya buruh, suka bekerja gitu. Maksudnya bukan bekerja kantoran, intinya kayak di pabrik gitu ya. Intinya itu ya pokoknya mereka jiwa-jiwa kaum buruh gitu ya, bukan wira swasta gitu kan. Orang itu lebih enak wira swasta gitu ya, usaha dagang. Mereka kalau kayaknya ibu di keluarga ini, mertua saya ini nggak ada yang bakat dagang, makanya ya jadi buruh, kaum buruh gitu ya. Ya yang penting saya tetap berdoa, saya juga mencintai suami saya juga selalu berdoa ya, biar tetap perekonomian saya tetap stabil gitu ya, tetap maju, tetap seimbang, usaha saya tetap maju terus gitu ya guys ya.
Nah, karena saya itu nggak ada dukungan, entah itu dana, entah itu support, itu nggak ada. Mereka punya tempat, mereka hanya punya tempat ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian punya tempat doang, kalian nggak berwira swasta dengan sendiri itu susah. Apalagi kalian jangan sampai berwira swasta atau berusaha dengan orang yang nggak mau modalin, nggak mau sama-sama modal gitu ya. Kalau modalnya cuma saya doang, mereka nggak modal, ya pasti usaha itu nggak akan jalan. Nah guys, itu adalah keseharian saya gitu ya guys ya. Keseharian saya di rumah bersama mertua saya gitu. Kalau terus terang saya nggak pernah masak gitu ya guys ya. Bukannya ya, kalau saya itu emang udah dicap nggak bisa masak begini ya guys ya. Bukannya saya nggak bisa masak gitu ya. Kalau misalnya suami saya nih, kamu tiap hari saya belanja 100.000, tolong masakin aku. Nah tentu pasti saya akan masakin dia. Nah, kalau suami saya nggak ngasih duit untuk uang masak, ya ngapain saya masak gitu ya. Yaudah biar mertua saya yang masak gitu aja. Dan daripada misalnya mertua dengan ibu kandung, dengan orang tua kandung itu kan cara masak juga beda gitu ya. Udah, saya lebih baik tinggal makan gitu aja. Kalau misalnya saya lagi nggak suka, ya saya tinggal beli lauk gitu ya. Ambil simpelnya aja, ambil mudahnya saja hidup ini gitu ya. Yang penting untuk menghindari konflik juga, jangan sering-sering nonton TV bareng, duduk bareng itu nggak. Apalagi saya orangnya nggak suka nonton TV ya guys ya. Saya lebih suka konten kreator. Nah kalau ini ya guys ya, nyuci, emang saya nyuci baju saya dan suami saya, tapi saya juga tetap bantu bersih-bersih gitu ya. Kan ibu mertua saya itu buruh gitu, kerja di di UMKM tetangga sebelah itu, bikin jelly yang dari air itu, jelly itu. Ibu mertua saya itu berangkat jam 6, pulangnya jam 4 gitu ya, kadang jam 3, kadang jam 2 gitu. Jadi kalau jam 6 pagi mertua perempuan saya udah berangkat kerja. Dan saya juga udah aktivitas, saya juga jam 7 saya udah buka toko, udah buka usaha saya. Ya seperti ini. Jadi kalau saya sarapan ya tinggal ambil aja gitu. Intinya saya nggak pernah masak gitu ya. Lain nanti gitu ya. nggak tahu nanti kedepannya gitu. Yang penting saya tetap usaha. Soalnya saya orangnya juga nggak mau nganggur. Saya nggak suka nganggur gitu ya guys ya. Sebisa mungkin saya itu berwira swasta gitu. Dan juga kalau bapak mertua saya kan ini ya, kadang ke sawah gitu, kadang ke sawah, kadang dia kalau ada orang servis mebel atau servis spring bed, dia baru kerja gitu ya. Kalau nggak gitu paling dia ke sawah gitu, kalau nggak dia karaoke. Tapi karaoke di rumah gitu ya. Ya sepertilah kehidupan saya. Yang pentingnya disyukurin saja apapun keadaannya gitu ya guys ya. Ya cukup sekian video hari ini ya guys ya. Ini sekarang saya itu ini ya guys ya. Dulu kalau saya ke masjidnya dari maghrib sampai isya gitu, jam 6 sampai jam setengah 8. Tapi sekarang saya ini ya, eman-eman gitu ya. Saya tokonya tutup jam 8 gitu ya. Kalau tutup jam 6 gitu kayaknya tuh sayang gitulah, apalagi rumahnya ini di pinggir jalan. Tetap bekerja keras, tetap bekerja berwirausaha sendiri sampai kamu dapatkan apa yang kamu impikan. Kalau kamu hanya mengandalkan suami, ya nggak apa-apa. Misalnya kalau suaminya mampu, orang kaya, nah, tapi kan lebih istimewa, lebih bangga itu kalau kita juga punya penghasilan gitu kan ya, punya penghasilan sendiri. Jangan lupa like, share, and subscribe.